Dialah yang meneliti 30 tahunan lebih. Ekoenzim ini sempurna. Kalau bisa, kita nanti sudah memulai untuk membuat ekoenzim sendiri dan dipakai untuk di perusahaan. Waktu pertama kali saya membuat, itu juga meleset. Itu yang saya buat. Selamat siang kepada teman-teman semua, great people. Ya. Jadi hari ini kita membuat acara Pujasera. Saya ucapkan selamat datang ke Pak Dodi. Yang pertama Pak Dodi, terus yang kedua ada Ibu Ekoy, ya, yang nantinya akan menjadi narasumber ya. Pada hari ini kita akan coba untuk menjelaskan apa itu ekoenzim, ya. Jadi barangkali nanti dari teman-teman semua juga pasti bertanya-tanya nih, ya kan, ekoenzim itu apa sih, gitu kan? Ingat nggak nih teman-teman semua, bahwa tanggal 22 April 2022 ini adalah Hari Bumi, ya kan? Hari Bumi, di mana kalau kita berbicara tentang Hari Bumi, teman-teman tahu temanya adalah Invest in Our Planet. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Bahwa karena pemanasan global ini ternyata sudah sangat-sangat mengganggu iklim di dunia, ya, terutama dunia, sehingga ada inisiatif global bagaimana caranya kita itu bisa mengurangi nol untuk emisi gas rumah kaca, ya, sehingga untuk kedepannya menjadi suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius. Nah, ini yang mudah-mudahan inisiatif ekoenzim yang nanti kita akan lakukan di perusahaan kita, ya kan, kita bisa ikut serta menyelamatkan bumi kita. Jadi saya persilahkan ke Pak Dodi dalam hal ini untuk memaparkan apa itu ekoenzim. Saya persilahkan Pak Dodi. Ya. Ya, terima kasih Pak Agus. Terima kasih untuk PT Bina Pertiwi, dan selamat siang Bapak Ibu. Pada hari ini kita bisa berbagi sharing tentang cairan ekoenzim, ya, yang mungkin sekarang ini sedang viral di Indonesia. Jadi apa itu cairan ekoenzim nanti akan kita simak. Memang ini sesuatu edukasi yang sangat bermanfaat sekali karena dari limbah. Nah, di mana juga hari ini bertepatan tanggal 22 Hari Bumi. Ya. Jadi ini momentumnya sangat bagus sekali, di mana kita mulai mengenal ekoenzim ini sangat banyak dan kontribusinya untuk menyehatkan alam dan bumi kita secara global. Visi adalah terwujudnya lingkungan hidup yang ramah dan harmonis bersama semua makhluk hidup di atas bumi. Inilah visi dari Ekoenzim Bandung, Jawa Barat. Nah, misinya adalah membangun persaudaraan di antara sesama manusia yang berkehendak baik, mengembangkan kesadaran akan lingkungan hidup sebagai penopang kesejahteraan bersama. Nah, dua ini adalah visi misi dari Ekoenzim Bandung, Jawa Barat. Pembuatan dan manfaat ekoenzim. Memang kadang-kadang masyarakat kita kalau mengenal sampah organik atau limbah organik, semua tidak tertarik. Ya, tapi nanti hari ini kalau kita kupas tuntas, kita mengenal perlahan-lahan apa itu ekoenzim, mungkin kita bisa tertarik, ya. Apa sih ekoenzim itu? Nah, ini ekoenzim ini memang suatu media, ya, media yang membuat kita kadang-kadang terkagum kalau sudah mengenal dan sudah mempraktekkannya. Tapi kalau kita belum mempraktekkan atau belum mengenalnya, mungkin biasa, ya. Nah, inilah mesin ekoenzim. Jadi ekoenzim itu adalah satu cairan serbaguna yang merupakan hasil proses fermentasi. Jadi hari ini kita belajar memulai membuat satu proses fermentasi. Ya. Nah, proses fermentasi itu apa? Satu, bagian gula, ya. Bisa kita menggunakan gula merah, tapi kita lebih menganjurkan menggunakan gula molase. Karena molase itu sangat murah. Molase itu adalah limbah dari pabrik tebu. Jadi semua pabrik tebu itu pasti ada molasenya.
Nah, molase itu kalau rata-rata 1 kilo itu kurang lebih 10.000 ya. Tapi kalau kita mau menggunakan gula merah, gula aren bisa, cuma kan agak mahal sampai 20.000. Jadi kita menggunakan media yang lebih murah. 1 bagian molase, 3 bagian limbah organik ya, sisa potongan sayur dan buah yang masih segar yang layak, bukan busuk ya. Jadi ini gampang kita temukan di dapur kita. Jadi media 3 kilo ini, 3 kilo bagian ini adalah bervariasi dari kulit buah, jenis-jenis buah yang kita konsumsi ya di rumah tangga, potongan-potongan batang-batang sayur atau kulit sayur jangan kita buang. Nah, media-media organik inilah sebagai 3 bagian untuk proses fermentasi. Nah, yang ketiga adalah 10 bagian liter air. Ya. Jadi medianya sangat murah, sangat gampang dan mudah kita temukan, yaitu dari dapur kita. 1 bagian gula, 3 bagian limbah organik dan 10 bagian air, 10 liter air. Nah, ini media, inilah proses fermentasi ekoenzim. Nah, 3 bagian inilah 1, 3, 10 ini kita proses fermentasi anaerob. Nah, lama pembuatan ekoenzim adalah 3 bulan ya di wilayah tropis. Kalau subtropis itu bisa sampai 6 bulan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihatkan hasil cairannya adalah berwarna coklat ya, dengan aroma asam segar. Warna ekoenzim itu bervariasi ya, ada kuning ya, ada coklat ya, tergantung media bahan yang kita gunakan. Nah, inilah proses hasil proses fermentasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat yang pertama, setelah kita proses tadi 3 bagian, 1, 3, 10 ya, 1 bagian gula, 3 bagian limbah organik, 10 liter air. Setelah kita proses fermentasi anaerob yang hampa, kedap udara ya, tidak boleh ada kemasukan udara, maka setelah 3 bulan dia akan menghasilkan yang kita lihat ini. Di atas ada permukaan, ada jamur-jamur putih. Nah, jamur putih ini bisa kita pergunakan untuk peremajaan kulit. Bonus itu bisa diambil di 1 bulan pertama. Ya, jadi setiap proses pembuatan ekoenzim 1 bulan pertama kita bisa, kalau kita aduk 2-3 hari sekali kita buka, kita aduk, kita tutup rapat. 1 bulan pertama itu kita bisa menghasilkan jamur-jamur putih yang lembut yang bisa membuat peremajaan kulit kita jadi glowing ya. Kulit-kulit kita jadi glowing. Nah, itu boleh diambil bulan pertama. Bulan kedua, ketiga jangan digunakan, biarkan dia proses fermentasi. Nah, setelah dia 3 bulan, maka hasilnya demikian. Nah, kita ambil 1 ayakan ya, atau corong atau ayakan kain, kita pisahkan ampas dan airnya. Nah, setelah terpisah, kita bisa lihat di sini ada di botol-botol ini. Nah, inilah cairan ekoenzim. Nah, ada sisa ampasnya. Ampasnya masih berguna nggak? Sangat berguna sekali. Ya, ampas ini bisa kita pakai untuk detox pengobatan. Kalau ada yang sakit tulang ya, itu bisa dipakai untuk detox. Caranya bagaimana? Itu bisa kita masukkan ke dalam plastik ya, yang kedap, tidak boleh ada kemasukan udara, yang rapat, itu kita bisa detox tiduran, itu bisa 30 menit, tubuh kita akan merasa ringan. Atau kalau misal ada lutut-lutut yang sakit, ampas-ampas ini bisa kita tempelkan ke tempat-tempat sendi yang sakit. Itu sangat membantu sekali. Nah, untuk yang lain, ampas ini bisa sebagai booster pupuk tanaman. Ya, kalau kita punya tanaman, kita tabur sedikit ampas ini, tanaman kita jadi gembur sekali, subur sekali. Nah, untuk yang lainnya, ampas ini bisa kita blender, ya. Kita blender, kita hancurkan, kita masuk ke kloset. Nah, kloset kita saluran akan menjadi lancar. Sampai ke tempat terminal tinja, maka semua limbah-limbah organik tinja kita terurai. Dia berkurang. Bahkan bau dari tinja itu terurai. Bahkan bakteri-bakteri E. coli berkurang. Jadi manfaatnya banyak sekali dari ampas ini. Nah, setelah cairan ini kita ayak, kita simpan, nanti akan kita lihat kegunaannya untuk apa ya cairan ini. Nah, demikianlah setelah 3 bulan dari pertama ya kita membuat 1, 3, 10, kita proses fermentasi yang kedap hampa udara. Nah, setelah 3 bulan kita menghasilkan cairan demikian. Nah, untuk di 1 bulan pertama itu yang kita aduk-aduk ya per 2 hari atau 3 hari itu fleksibel. Bagaimana kesibukan kita, kalau misal tidak harus 2 hari sekali, tapi boleh 3 hari atau 4 hari sekali, tidak masalah. Kita mengaduk supaya lebih rata.
ya. Tapi di dalam pengadukan di bulan pertama itu dia pasti akan menimbulkan jamur-jamur putih. Nah, jamur itulah Bapak Ibu bisa pergunakan. Contoh pergunakan adalah bisa diambil sedikit, di testimoni ke tangan, 20 detik tangan kita akan terasa lembut sekali. Nah, kalau dia sudah lembut, baru kita boleh pakai untuk di masker muka. Kita tempel ke tangan, dia sudah nempel si jamur-jamur itu, kita oles ke muka, maka muka kita 20 detik akan terasa kencang sekali. Kencang dan halus. Nah, setelah itu kita bisa bilas dengan air bersih. Sudah masih kencang dan halus. Nah, itu boleh di treatment 1 minggu 2 kali. Ya, kalau sering maka kulit kita akan semakin bagus, semakin kencang, semakin licin. Nah, inilah bonus-bonus di awal kita membuat ekoenzim. Setelah panen pun hasilnya luar biasa manfaatnya. Nah, inilah siapa penemu ekoenzim. Ya, formula pembuatan ekoenzim ditemukan oleh Dr. Rosukon Pampangfong. Ya, itu pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand yang telah melakukan penelitian tahun 1980-an. Jadi kita sangat beruntung sekali bisa mengenal ekoenzim, bisa membuat dengan mudah, ya. Beliaulah yang meneliti 30 tahunan lebih. Ekoenzim ini sempurna. Begitu sempurna, 1/3/10 dibagikan untuk kita semua. Agar kita semua bisa sama-sama merawat bumi kita, ya, dengan mengelola limbah organik ini. Nah, inilah Dr. Rosukon Pampangfong. Nah, ini adalah Dr. Juan, ya. Ekoenzim diperkenalkan secara lebih luas, ya, oleh Dr. Juan On, seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat, di sini ada 3 pilar kebaikan ekoenzim. Ya. Menyelamatkan limbah organik yang merupakan penyumbang terbesar gas metana yang mana bisa mengakibatkan pemanasan global sehingga bumi kita semakin rusak. Contoh bisa kita lihat di TPA Leuwi Gajah terjadi ledakan tahun 2005 yang banyak membawa korban jiwa dan harta benda. Jadi sampah-sampah organik ini kita tidak tahu, ya. Ternyata sampah organik ini dia menghasilkan gas rumah kaca yang sangat besar kalau dia terjadi pembusukan. Nah, contoh yang terkecil di 2005. Kenapa di Leuwi Gajah bisa terjadi ledakan? Karena semua tumpukan sampah organik dan non-organik menjadi satu. Nah, sampah-sampah organik inilah dia menghasilkan gas rumah kaca. Nah, yang kedua, merubah sampah menjadi berkah melalui proses fermentasi 90 hari yang kita terima melalui ekoenzim bisa mendatangkan beribu manfaat untuk kehidupan kita. Langkah pertama, kita sudah membantu menyelamatkan lingkungan kita dari pemanasan global, dari efek limbah organik yang menghasilkan gas rumah kaca. Kedua, kita mengelola sampah-sampah organik rumah tangga kita dari dapur kita menjadi berkah, menjadi beribu manfaat. Nah, manfaatnya apa? Ya tadi kita buat proses fermentasi ekoenzim. Setelah kita buat proses fermentasi ekoenzim, cairan-cairan ini luar biasa manfaatnya setelah proses 3 bulan itu. Ya, pertama, dia bisa menyehatkan udara kita. Dia bisa membersihkan polutan udara, bakteri, ya, bahkan semua logam-logam berat. Jadi perbandingannya bagaimana? Hanya 1/1000. Artinya 1 liter air hanya membutuhkan 1 mili ekoenzim. Bayangkan kita buat ekoenzim itu modal kalau kita menggunakan molase itu hanya 10.000. Media sampah organiknya gratis, air gratis 10 liter. Bahkan kita menggunakan untuk menyehatkan udara kita 1/1000, hanya 1 mili kita butuhkan. Ya, 1/1000. Seperti Parang Merah Indonesia melakukan spraying 1 tangki itu 5.000 liter, itu hanya membutuhkan 5 liter ekoenzim. Berapa efisien sekali dan ramah lingkungan. Nah, dengan 1/1000 itu sudah menjadikan disinfektan. Ya, ada uji lab di IPB. Nah, ini kita lihat dia membersihkan udara. Kedua, cairan ini dia bisa menyehatkan fungsi air kita. Air kita juga tercemar. Ya, sampai saat ini kita dari rumah tangga kita membuang semua polutan merusak air kita, karena air itu sumber kehidupan juga. Nah, dengan adanya ekoenzim, dia bisa membersihkan, menyehatkan air kita yang rusak. Yang ketiga, dia menyuburkan semua unsur tanah kita. Tanah kita yang rusak, yang gersang, ya, yang terkontaminasi dengan zat-zat kimia. Begitu ada ekoenzim, dia akan menjadi gembur kembali.
Jadi manfaatnya banyak sekali. Selain untuk alam, tapi untuk makhluk hidupnya dia mendatangkan banyak sekali kegunaan. Nah inilah cairan yang kita bilang beribu manfaat, berkah yang kita dapat setelah kita mengelola limbah dapur kita. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, ini lebih luar biasa lagi. Melalui penggunaan atau buangan ekoenzim yang ramah lingkungan, ya, dia akan menyumbang kebaikan untuk kehidupan yang lain. Jadi artinya begini, kalau setiap masyarakat kita atau Bapak Ibu sudah membuat ekoenzim, pasti digunakan, ya kan? Untuk ngepel, cuci sayur, kebutuhan sehari-hari untuk mandi, cuci WC, ya. Semua kita gunakan, keuntungan kita dapat. Ya. Ya inilah jawabannya. 60% sampah yang terbuang di TPA adalah sampah organik. Sampah organik di TPA menimbulkan bau tidak sedap, lingkungan, mengurangi tingkat daur ulang plastik serta meningkatkan risiko terjadinya ledakan di TPA. Sampah organik juga menghasilkan gas metan, belum air limbihnya, semua banyak sekali. Ya, jadi banyak sekali kerusakan-kerusakan oleh sampah organik ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Perjalanan sampah, biasa kita tur ya, keliling dunia, tapi sekarang kita keliling perjalanan menuju untuk kontribusi menyehatkan bumi. Ya, jadi sampah organik kalau di dalam pembusukan dia menghasilkan gas metan, ya ujung-ujungnya adalah global warming. Tapi kalau kita tahu sampah proses daur ulang, sampah organik ini, teman-teman mungkin sebelumnya mengenal ekoenzim sudah menggunakan olahan pupuk kompos atau pupuk POC, ya. Tetapi sekarang ada satu terobosan ekoenzim. Jadi semua media-media dari dapur kita banyak kita hasilkan ini. Tidak mungkin kalau dibilang saya dapur kita tidak punya bahan organik. 1 minggu itu pasti ada, ya bisa kita manfaatkan. Jadi kita manfaatkan terobosan ekoenzim ini. Ya satu, kita bisa lihat manfaatnya. Dia menghasilkan cairan menjadi filter udara yang saya katakan dia membersihkan polutan udara kita. Banyak dari komunitas ya, mereka yang ikut webinar Zoom, begitu ikut webinar Zoom mereka dapat sampel. Nanti kan kita bikin WA group ya. Nanti mereka semua dapat sampel ekoenzim untuk digunakan. Mereka pakai semprot 1:1000 ke ruangan yang tadinya sering pilek, sering batuk. Mungkin karena lembab atau tidak steril ya. Tapi begitu mereka dapat sampel ekoenzim, mereka pakai semprot ke ruangan. 2 minggu tidak pernah kedengar batuk dan pilek. Ya. Nah ini artinya ekoenzim itu sangat membantu mensterilkan udara kita menjadi lebih bersih. Nah inilah dikatakan dia filter udara, dia menyehatkan udara kita yang rusak saat ini. Ya kita tahu udara kita dari polutan kendaraan, ya pabrik, ya TPA, belum kita lihat sekarang senjata-senjata biologi. Pakai apa kita menangani semua ini? Ekoenzim itu bisa membantu mengurai semua polutan kimia itu. Nah itu untuk udara. Kedua, dia menyerdikan air, menyehatkan fungsi air kita, ekoenzim. Ketiga, dia booster tanaman, ya, ekoenzim. Ketiga, dia pembersih rumah tangga. Ya, yang terakhir dia adalah P3K, melindungi kita. Dengan membuat ekoenzim, kita telah mengelola sebagian besar sampah kita, turut meringankan beban TPA, ya. Nah ini kita bisa lihat ekoenzim sebagai pembersih rumah tangga, bisa untuk ngepel lantai, untuk dapur-dapur ya, untuk dapur minyak itu 1:200 oke. 1:200 irit sekali loh, 200 mili hanya 1 mili ekoenzim kita campurkan. Kita semprot kompor-kompor kita lap, langsung minyak terangkat. Kenapa aman. Jadi banyak sekali penggunaan manfaatnya. Untuk baju ya, kita cuci baju kita bisa campurkan sedikit ekoenzim, dia akan memperkuat pembersihan baju kita. Ya lebih bersih. Dia sebagai pembersih karbol rumah tangga ya, WC kita pakai. Kalau kita punya toren ya, 500 liter cukup kita kasih 2 sendok makan ekoenzim. Maka dia mengalir, semua terbagi ya. Kita cuci piring, cuci sayur, WC, semua baunya lebih berbeda. Jadi ekoenzim ini selain udara, kita bisa testimoni nanti kalau Bapak Ibu yang dapat sampel ekoenzim yang makan, misal makan jengkol, makan pete ya, itu kan polusinya luar biasa. Begitu kita sudah masuk, kita ambil sediakan ekoenzim yang percampuran 1:500. Kita semprot 15 menit langsung bau itu terurai loh. Tapi kalau kita tidak pakai ekoenzim, mungkin dia bisa sampai setengah jam, 1 jam. Ya, tapi begitulah manfaat ekoenzim, begitu kita semprot, WC yang bau pun hilang. Kalau pertanian, Bapak Ibu boleh coba testimoni.
Nanti kalau punya ekoenzim, coba dicampur 2 liter ekoenzim, 1 sendok makan ekoenzim. Bapak Ibu ambil sayur dari pasar, dicuci, direndam dengan ekoenzim, disisihkan. Nah, satu sayur lagi dari pasar tidak menggunakan ekoenzim, disisihkan. Yang cepat hancur yang mana? Yang tidak pakai ekoenzim. Tapi kalau yang pakai ekoenzim, dia akan awet dan bersih. Kenapa bisa demikian? Karena sayur kalau sudah dicelup dengan ekoenzim, maka bakteri patogennya jadi bersih. Yang bisa merusak sayur itu rusak karena bakteri patogen. Bakteri patogen itu yang merusak sayur. Nah, begitu kita celup dengan ekoenzim, karena dia antiseptik, organik, ramah lingkungan. Nah, ini kita bisa lihat ya, untuk pengobatan ini bukan bim salah bim, tetapi begitulah fakta. Banyak sekali ekoenzim ini bisa menolong masyarakat bawah. Ya, apalagi di pedalaman ya. Nah, kita lihat di sini ada penyakit kulit ya, bisa sembuh, bisa bersih ya dengan cukup disemprot dengan ekoenzim. Dan ekoenzim ini kalau kita ada gatal-gatal kita oles, kita ada jerawat kita oles, cepat sekali penyembuhannya. Nah, ini kita lihat ya, yang menggunakan ekoenzim dan tidak, jauh sekali perbedaannya. Jadi ekoenzim itu booster ya, bukan pupuk, tetapi booster dia. Karena ini proses alam. Ekoenzim ini ada banyak bakteri baik ya, yang akan memperbaiki semua ekosistem alam ya, termasuk air kita yang rusak. Jadi ada polutan kimia dengan adanya ekoenzim akan dipecahkan semua, akan dileburkan ya, karena sifat enzim adalah katalisator. Sayangi bumi, sayangi diri ya. Dengan membuat ekoenzim kita telah berpartisipasi mengurangi beban bumi, sekaligus menerapkan gaya hidup sehat minim kimia sintetis. Jadi semakin banyak kita mendaur ulang limbah-limbah organik dapur kita, berarti kita sudah ikut serta menjadi pejuang bumi, membantu lingkungan kita semakin sehat. Kalau bukan dari kita, dari siapa? Oke, kita next. Tujuan utama, nah ini harus kita tahu, tujuan utama pembuatan ekoenzim adalah satu, menyelamatkan bumi kita. Karena bumi rumah kita hanya satu. Kalau bukan ketuk tular dari kita, siapa lagi? Beribu manfaat dari ekoenzim hanyalah bonus. Jadi apa yang kita kerjakan, yang kita daur ulang limbah-limbah organik dapur kita, alam juga memberikan satu bonus yang luar biasa buat kita, yaitu beribu manfaatnya. Manfaat yang sebenarnya adalah kelestarian bumi bagi anak cucu kita ya. Itu tujuan utama ya. Kita memberikan untuk generasi yang akan datang ya. Selamat mencoba. Ekoenzim itu tidak diperjualbelikan, karena ekoenzim adalah gerakan kemanusiaan. Nah, ini satu pesan Dr. Rusukon, just do it. Dengan membuat dan memanfaatkannya, maka kita akan mendapatkan pengalaman ya, merasakan sendiri manfaat yang luar biasa. Ya, terima kasih Pak Dodi. Ya, jadi teman-teman kita akan lihat sebentar lagi cara pembuatan ekoenzim. Ya, oke, silakan. Sahabat-sahabat semua, mari kita membuat cairan ekoenzim, yaitu cairan organik sejuta manfaat. Untuk membuat cairan ekoenzim, apa sih yang dibutuhkan? Yuk kita dengarkan. Cairan organik ekoenzim yang diperlukan adalah wadah 70 liter, limbah buah dan sayur yang masih segar, molase atau gula merah, dan air. Formula dalam pembuatan cairan ekoenzim adalah 1:3:10, di mana 1 bagian adalah molase atau gula merah, 3 bagian adalah bahan organik, dan 10 bagian itu air. Saat ini kita menggunakan wadah plastik berukuran 4 liter, dan air yang akan kita gunakan itu maksimal 60%. Dalam hal ini, 1 bagian molase yang kita gunakan seberat 200 gram, 3 bagian bahan organik yang kita gunakan sebesar 600 gram, dan air 10 bagian yang kita gunakan sebanyak 2 liter. Cara membuatnya, pertama-tama menuangkan air ke dalam wadah, lalu kita memasukkan molase, kita aduk-aduk
hingga menyatu air dan molasenya. Setelah itu kita memasukkan bahan organik. Ambil kita remas-remas. Aduk-aduk. Setelah selesai, kita tutup wadah ini dengan tutupnya rapat. Setelah itu kita fermentasi selama 3 bulan dan kita tidak buka-buka kembali. Ini sebelum teman-teman nanya, ya, saya mau nanya dulu berarti. Perbandingan 1:3:10 itu ukurannya pakai apa ya Pak? Jadi satu bagian gula 1 kilo, Oke. 3 bagian itu ada 3 kilo. Nah 10 bagian itu 10 liter air. Jadi 1 kilo gula, 3 kilo limbah organik, 10 liter air. Oke. Ya. Nah misalkan nih Pak Dodi, tadi kan kalau di ilustrasikan itu kan pakai ember. Betul. Betul. Nah ceritanya kita itu mau belajar kecil-kecilan dulu gitu kan, pakai botol aqua. Nah kalau Ya kan? pakai botol aqua, kita kalau bikin takaran sekecil boleh kita bagikan aja. Kalau menggunakan galon aqua itu harus hati-hati, karena dia menghasilkan gas yang sangat besar. Kita sering lupa ya. Kalau kita tutup, saya buka tutup lah. Tapi yang terjadi itu lupa buka. Begitu mau buka dia meledak. Satu, kalau galon aqua itu kan permukaannya kan kecil. Kita masuk bahan organiknya juga lama. Ya. Nanti setelah panen kita mau mengeluarkan bahan organiknya pun juga susah. Mendingan kita pakai ember-ember yang kecil, nggak apa-apa, boleh. Kayak toples kerupuk yang plastik-plastik kan banyak ya, yang kecil-kecil, nggak apa-apa. Nah itu lebih aman. Dan kita mau mengambil jamur-jamur putihnya nanti pun lebih dapat kita. Kalau menggunakan botol kita tidak bisa dapat jamur putih. Cara pembuatan jamurnya seperti apa ya? Apakah setiap kita membuat ekoenzim? Karena pada prosesnya ini 3 bulan nih Pak. 3 bulan itu kan waktu yang lama gitu. Lah itu seperti apa Pak Dodi? Jamur putih ini putih ya, putih halus dia. Putih ya. Nanti kita bisa ambil, kita testimoni, kita oles ke tangan. Nah itu kita rasakan 20 detik ini pasti langsung tangan kulit kita tuh lembut sekali, licin sekali, kencang. Nah itu jamur yang disebutkan seperti Pithera. Nah itu setelah itu boleh kita pakai untuk maskeran kulit muka. Nah saya katakan tadi boleh kita oles, begitu kita oles 15 detik kulit kita itu licin dan kencang seperti maskeran. Nah setelah itu sekitar 15 menit kita cuci dengan air bersih. Nah itu bisa diambil jamur-jamur ini hanya di 1 bulan pertama. Nanti kalau 2 bulan kedua, ketiga jangan diambil lagi. Biarkan udah tidak boleh dibuka lagi. Bulan kedua, ketiga biarkan proses fermentasi. Jadi kalau kita ingin dapat lagi jamur, kita buat lagi aja yang baru lagi. Jadi pembuatan ekoenzim ini sebenarnya 3 bulan itu bukan 3 bulan, hanya di awal 3 bulan. Kalau saya buat misal pertama 3 bulan, nanti kalau saya mau panen per 3 minggu atau per 1 bulan, ya per 1 bulan saya bikin. Di awal saya 3 bulan, nanti per 1 bulan saya panen terus. Jadi ekoenzim ini ya, kita jangan khawatir, Ya. dia tidak ada kadaluarsa. Jadi cairan ini semakin Pak, lama tidak ada kadaluarsa. Jadi kalau kita sudah membuat, kita sudah panen 3 bulan, kita simpan. Kalau umurnya semakin lama, kualitas ekoenzimnya semakin bagus. Ini pasti teman-teman semua yang di BP kan baru pertama kali nih dengar ini. Ya kan, baru pertama kali. Nah, bagaimana caranya biar teman-teman juga tahu implementasi pertama kali gitu kan. Saya itu sebenarnya mencoba untuk membuat bagaimana caranya fermentasinya itu tidak begitu bau menyengat gitu Bu. Kira-kira bahannya apa saja ya Bu ya kira-kira? Baik, inilah kenapa kita menyemangati semua orang untuk membuat. Jadi kita bisa
eksperimen sendiri. Kita sukanya apa? Kalau misalnya banyaknya buah seperti apa atau banyaknya sayur seperti apa. Nah, disarankan untuk yang wanginya enak gitu Pak. Itu 60% buah dan 40% sayur. Yang bagus itu nanas. Nanas itu bikin wanginya segar. Atau kalau mau warnanya agak lebih bagus, itu pakai kulit buah naga, Pak. Kalau kita suka eksperimennya demikian. Nah, jeruk juga bagus. Makanya disarankan 60%-nya buah, 40%-nya sayur. Sayur yang agak baunya menyengat itu kol. Biasanya kol kalau dimasukin ke ekoenzim baunya agak tajam. Ya. Nah, makanya mungkin kalau dibilang ekoenzim dari sampah itu rasanya kurang gimana gitu ya Pak. Karena sampah yang kita pakai itu sampah yang bersih, sampah yang belum membusuk. Makanya kita bilang bahan organik, bukan sampah. Itu adalah sisa kulit buah dan sisa sayuran. Ini saya udah hampir mau 2 tahun ya pakai, tidak pernah berbekas. Malah ruangannya menjadi sejuk, terus nggak ada nyamuk. Nyamuk juga takut. Kita bukan membunuh, tapi menjauhkan dari nyamuk. Nah, itu semprotannya Pak Dodi yang selalu dibawa kemana-mana. 1:1000 itu takarannya demikian. Jadi kalau kita buat ekoenzim ini simpan di suhu ruangan ya bagaimana yang biasa aja, yang penting bersih ya di ruangan, pokoknya ruangan jangan kena sinar matahari, ruangan biasa, suhu biasa aja ya, tempat yang bersih itu yang pertama. Terus yang kedua, efek nggak dengan berapa macam media bahan organik. Jadi pembuatan ekoenzim ini semakin banyak jenis bahan organik, minimal 3 atau 4 lah, tapi lebih ya kalau dari dapur kita jeruk aja, semangka, kulit pisang, kan banyak udah beraneka jenis, belum ditambah sayur. Jadi kita menggunakan media Dr. Rusukon, menggunakan media limbah organik dapur yang bervariasi kita konsumsi. Nah, media-media organik ini semakin banyak jenisnya, kita sedang membudidayakan mikroba, membuat satu proses fermentasi mikroba. Jadi kalau misalnya 3 jenis, ya 3 jenis mikroba. Kalau ada 4 jenis, 5 jenis aneka ragam bahan organik, berarti 5 jenis pula bahan mikrobanya. Jadi kita membudidayakan mikroba ini dengan satu substrat 1 kilo gula itu, mereka jadi hidup di dalam proses fermentasi anaerob. Nah, mikroba anaerob inilah yang mereka hidup, mereka menghasilkan fitokimia, asam-asam asetat, asam laktat, enzim-enzim lipase, enzim amilase, protease, bahkan banyak sekali ratusan enzim-enzim yang sangat bagus. Yang dimana proses fermentasi ini dia butuh perjalanan 3 bulan. Nah 3 bulan itulah dengan perbandingan 3 kilo bahan organik itu, 1 kilo gula itu dan 10 liter air itu dia matang, klop. Makanya kenapa dia bisa menghasilkan satu cairan yang sangat banyak efeknya untuk udara, air, tanah, tanaman, manusia, makhluk hidupnya semua diuntungkan ya, karena rumus 1-3-10 itu tepat dengan bahan media organik yang bervariasi ya. Jadi kalau misalnya saya cuma 1 atau 2 bahan organik, lebih bagus ya ada minimal 3-4 lah, tapi saya rasa banyak sekali kok bahan organik ya. Kita makan bayam, batangnya ada, nanti besok caisim, batangnya ada, yang jangan dibuang, simpan dulu di kulkas kata Bu Egoy. Kita ada wortel, kita kulit kupasnya, ya sedikit kulit pun enggak apa-apa, karena di sedikit kulit di situ udah ada mikrobanya. Kalau wortel, kentang, sayur beraneka jenis itu udah mikrobanya sudah bervariasi. Jadi mikroba inilah yang nanti menghasilkan, mereka memproduksi fitokimia organik yang kita dapat di dalam cairan ini. Nah itu Pak, mungkin demikian. Oke, terima kasih ke teman-teman semuanya atas partisipasinya.
sehingga acara ini juga bisa berlangsung dengan lancar. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ekoy sama Pak Dodi. Terima kasih sekali atas kesempatannya bisa sharing di PT Bina Pertiwi. Dari saya cukup sekian. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.